Baru yang kedua ada RCT, 3 cohort, 4 case control, 5 cross-sectional, 6 deskriptif, 7 penelitian terhadap hewan coba. Jadi kalau ada penelitian jurnal, masih ke tikus, masih ke kelinci, nah itu paling bawah teman-teman. Belum bagus-bagus amat. Kalau ini udah ke manusia, kan gitu ya. Nah, balik lagi ke konteks tadi yang Abang jelaskan. Kalau ada cross-sectional bilang katanya merokok bagus, RCT bilang merokok nggak bagus, maka harus ambil yang paling tinggi. Ambil yang mana? Yang RCT. Karena itu lebih tinggi. Berarti ya kita bilang merokok itu nggak bagus, karena level of evidence-nya lebih tinggi. Oke. Meta-analisis ini apa sih, Bang? Meta-analisis itu gabungan RCT, teman-teman. Jadi ada beberapa RCT digabungkan, nanti diteliti. Itu namanya meta-analisis. Ya. Oke, itu kalau kita bahas mengenai desain atau jenis penelitian. Ada yang teman-teman mau tanyakan? Ada yang mau didiskusiin sebelum kita coba bahas soalnya? Oke, masih aman ya? Kalau gitu ya, coba kita bahas soalnya, teman-teman. Yang pertama nih, ada seorang dokter melakukan penelitian, judulnya mengenai penyebab gangguan penglihatan di kacamata A. Oke, cuma itu doang, gangguan penglihatan. Ternyata dapat prevalensinya 65% itu ya penyebabnya karena gangguan fungsi. 30%-nya karena miopia, 2,5%-nya karena glaukoma. Ya, oke, ini prevalensinya. Ini penelitian apa ya? Ya, iya, ini prevalensi gangguan penglihatan di kacamata A ya kan? Ini penelitian deskriptif. Cuma satu variabel doang. Hanya ada variabel yang dependent ya. Oke, lanjut yang kedua. Ada Tuan S, 45 tahun, dia didiagnosa DM dengan gangren pedis. Oke, terus nih teman-teman, pasiennya dilaporkan secara berkala oleh dokter jaga ruangan. Oke, secara berkala ya. Jadi di follow up teman-teman. Oke, pasien tersebut dilaporkan ke dokter spesialis, sedang mendapatkan terapi penurunan gula darah secara bertahap sebelum dilakukan amputasi. Kira-kira studi deskriptif yang sesuai untuk kasus ini apa, teman-teman? Kalau dilakukan secara berkala. Iya, artinya di follow up, ya kan? Maka yang lebih cocok adalah case series. Kalau tadi, teman-teman, bedakan case report dengan case study apa, teman-teman? Case report, ini case report dengan case study. Oke, di bagian pembahasannya benar. Kalau labkas nggak ada pembahasan. Case report nggak ada pembahasan. Kalau case study ada pembahasan, ada diskusinya ya. Oke. Lanjut. Seorang dokter melakukan penelitian mengenai perbedaan pemberian ASI eksklusif berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Oke, dua variabel ya. ASI eksklusif sama tingkat pendidikan ibu. Oke, dokternya mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan ini ya. Ibu-ibu datang ke posyandu. Oke, dokternya mulai dari sini teman-teman. Dokternya mulai dari tingkat pendidikannya dulu. Jadi dokternya ngumpulin ibu-ibu, lalu dia nilai tingkat pendidikannya, mau yang tinggi atau yang rendah. Itu dulu. Baru setelah itu dia nilai yang berikutnya dapat ASI eksklusif atau tidak. Kalau kayak gini itu masuk yang mana desainnya? Ya, ini teman-teman. Ini nggak dibilang pada satu waktu. Ini nggak dibilang pada satu waktu. Tapi yang dibilang di sini, si dokternya ngumpulin dulu ibu-ibu dengan tingkat pendidikan. Oke, ibu-ibu dengan tingkat pendidikan. Ini dulu deh, kalau gitu biar gampang ya. Pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Tingkat pendidikan ibu ini variabel apa, teman-teman? Dependen atau independen?
Pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap pemberian. Oke, ini variabel tingkat pendidikan ibu, dependen atau independen, yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi? Tingkat pendidikan ibu itu mempengaruhinya atau dipengaruhi? Iya, ini independen. Ingat ya, tingkat pendidikan ibu ini variabel independen. Pemberian ASI eksklusif ini variabel dependennya. Ya. Oke, jadi kalau nanti kumpulin ibu-ibu dengan tingkat pendidikannya dulu, dikumpulin dulu variabel yang independen, baru nanti dinilai apakah dia memberikan ASI eksklusif atau tidak. Ini lebih tepatnya adalah si pohon, ya, C, benar. Ya, jadi faktor resiko dulu, baru nanti dinilai ke depannya itu adalah ada efeknya atau tidak. Bang, kok nggak cross-sectional, Bang? Oke. Kata kunci cross-sectional tuh biasanya akan dibilang dalam satu waktu. Di soal-soal CBT itu tadi yang dibilang di satu waktu diperiksa. Nah, itu baru cross-sectional. Ya, ini yang teman-teman harus ingat. Ya, lanjut yang berikutnya. Nih, ada seorang dokter mau meneliti hubungan infak miokard ya dengan konsumsi MSG. Oke. Pada suatu daerah. Dokternya kumpulkan dulu orang-orang dengan infak miokard dan tanpa infak miokard. Oke, kemudian dinilai ke belakang 10 tahun terakhir apakah ada konsumsi MSG atau tidak. Oke, ini apa teman-teman? Gampang nih ya. Iya, ini adalah case control ya, case control. Oke. Oke, lanjut. Ada seorang dokter nih melakukan penelitian hubungan BBLR. Oke, ini ya, hubungan BBLR dengan konsumsi alkohol selama kehamilan. Yuk, variabelnya dulu deh. Variabel hubungan BBLR. BBLR teman-teman, berat badan bayi lahir rendah. Berat badan lahir rendah. Ini variabel apa? Dependen atau independen? Dependen. Konsumsi alkohol saat hamil. Dependen atau independen? Independen. Oke, udah pada paham ya. Nah, ya. Mengumpulkan bayi-bayi. Oke, si dokternya mulai dengan mengumpulkan bayi-bayi yang lahir dengan BBLR, baru diamati ke depan. Oh, dan memberikan kuesioner untuk menilai ada tidaknya konsumsi alkohol selama kehamilan. Oke, ini tadi di soal ini menjelaskan satu waktu ya. Jadi dikumpulkan bayi-bayi dengan BBLR dan berarti langsung hari itu juga ya, dan langsung diisi. Orang tuanya konsumsi alkohol atau tidak saat hamil. Oke, berarti ini menyiratkan satu waktu. Oke, dah penelitian ini untuk menilai kausalitas kedua variabel. Oke, sisanya informasi kurang penting ya. Oke, jenis penelitiannya apa, desainnya apa, dan variabel independennya apa. Yuk. Kalau satu waktu, apa jenis atau desain penelitiannya? Dan variabel independennya yang mana? Ya, apa jawabannya teman-teman? Ya. Konsumsi alkohol. Dan memberikan question. Berarti ini satu waktu. Kalau satu waktu ini pasti adalah cross-sectional, ya kan? Cross-sectional. Mana yang variabel independen? Yang tadi ya, variabel independennya itu adalah konsumsi alkohol, ya. Oke, ini nggak ada jawabannya teman-teman ya. Ya, ini nggak ada. Sorry guys, ini nggak ada jawabannya nih. Ya, karena dia minta variabel independen. Iya. Oke, ini nggak ada jawabannya ya. Kita buat yang ini jawabannya. Harusnya ini adalah cross-sectional. Dan harusnya itu adalah si konsumsi alkohol. Jangan bilang kata Grace. Atau boleh juga nih kalau terpaksa kali nih Bang. Misalnya nih Bang, soal CBT-nya kayak gini Bang. Ya udah, berarti kita anggap ini tidak satu waktu ya. Jadi ini lalu gitu ya, lalu nanti ditinjau ke depan. Ya kan, apakah konsumsi alkohol atau tidak. Kalau kayak gini yang mana teman-teman? Kumpulin dulu yang sakit bayi BBLR atau tidak, lalu ditinjau ke belakang. Ada yang sakit, ada konsumsi alkohol atau tidak. Berarti yang mana nih?
Kalau kumpulin yang sakit dulu, ya barulah ini ya. Kalaupun dipaksain, ya udah Bang, berarti yang B lah, yang case control. Ya kan? Jadi teman-teman, harusnya kalau case control itu tidak satu waktu. Jadi dikumpulin dulu, nanti diatur tuh jadwal ininya ya, jadwal anamnesisnya. Nah, kan ada banyak tuh. Misalnya ada 50 orang. Nomor 1 sampai 10 hari ini ya, dia anamnesis, dia tinjau belakang, ya kan? Mm-mm. Iya, teman-teman. Iya, ini makanya ya. Jadi kalaupun mau dibuat dipaksain kayak gitu, ya jadi ini tidak satu waktu. Ya, jadi dikumpuli dulu orang yang sakit, baru nanti ditinjau ke belakang. Ya benar, makanya ini jadinya tinjau ke masa lalu, makanya yang case control. Ya, sebenarnya sih eh, jadi gini teman-teman, cross sectional itu mirip kata-katanya dengan cohort dan case control. Ya, tinggal kita harus lihat dia satu waktu atau tidak. Nah, jadi kalau dia hanya pada satu waktu, ya udah itu langsung cross sectional. Tapi kalau tidak pada satu waktu, ini case control. Dan abang kenapa bilang ini satu waktu? Karena tersirat seperti itu ya. Kan dia kumpulin bayi-bayinya dan langsung dia kasih kuesioner. Berarti kan logikanya ini satu waktu nih dikerjain semuanya. Gitu ya. Tapi kalau ini kita ganti ya, jadi mungkin dia tinjau ke belakang beberapa hari. Ya udah, ini yang lebih cocok memang adalah case control. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Benar kok. Jadi memang suatu penelitian ini teman-teman, ini bisa dirubah jadi suka-suka hati kita, harus kita baca konteks soalnya. Ya memang ini yang jadi tantangan paling sulit bagi kita mengerjakan soal CBT-nya. Karena kadang bisa jadi persepsi kita dengan persepsi yang buat soal tuh beda. Ya, karena tadi seperti Abang bilang, ini ya terserah si penelitinya. Bang, dengan judul yang sama boleh nggak saya buat jadi cohort? Boleh. Saya buat jadi case control boleh nggak, Bang? Boleh. Saya buat biar lebih simpel Bang, jadi deskriptif boleh nggak Bang? Ya boleh, suka-suka hati kita, namanya penelitian-penelitian kita, ya kan? Ya kayak rumah-rumah kita, suka hati kita mau desainnya, mau kalian buat dapur di depan, ruang tamu di paling belakang, kamar mandi di tengah-tengah, ya terserah kalian kan? Rumahnya rumah kalian, gitu ya. Nah, gitu juga teman-teman ya. Oke, ya, balik lagi deh ke konteks soalnya. Nih ya, ada dokter mengetahui pengaruh pemberian ASI dengan perkembangan anak pada usia 7 sampai 24 bulan. Oke, jadi diawali dari ini dulu ya. Nah, dikumpulkan dulu orang-orang yang dapat ASI ya, dapat ASI dan tidak dapat ASI. Kemudian diikuti ya. Ini kalau ini jelas ya, diikuti sampai nanti 7 hingga 24 bulan. Apakah ada gangguan perkembangan atau tidak? Nah, kalau ini apa teman-teman? Kumpulin dulu orang-orang yang ada ASI atau tidak, ya dapat ASI atau tidak, lalu dinilai yang kedua perkembangannya. Ya, jadi kumpulin dulu yang faktor resiko, baru setelah itu ditinjau ke depan, ya 7 hingga 24 bulan, apakah ada efeknya atau tidak. Maka ini adalah, ya benar ini adalah cohort ya, cohort prospektif. Tadi teman-teman bedanya cohort prospektif dengan retrospektif yang mana? Kalau cohort prospektif saat kita mau buat penelitian, saat itu juga pasiennya baru terpapar faktor resiko. Iya. Kalau dia yang retrospektif, dia itu sudah terpapar duluan sebelum kita mau teliti ya. Oke, benar. Ya, ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini teman-teman? Untuk masalah desain penelitian yang tadi. Oke, aman ya. Nah, sekarang kalau dikumpulin dulu faktor resiko, baru ditinjau ke belakang. Iya, benar. Dikumpulin dulu, bukan faktor resiko dong, teman-teman. Dikumpulin dulu ya penyakitnya ya. Maksudnya ya. Dikumpulin dulu penyakitnya, baru ditinjau ke belakang. Ini contoh soalnya gimana sih, teman-teman? Ditinjau, dikumpulin dulu faktor resiko, baru tinjau ke belakang. Nggak bisa, teman-teman. Kalau faktor resiko ditinjau ke belakang, dia harus efek yang bisa ditinjau ke belakang. Atau ada contoh soalnya nggak? Contoh soalnya gimana sih? Contoh judul penelitiannya. Yang bisa ditinjau ke belakang itu judul apa? Penyakit, efek atau faktor efek atau penyakit.
Kalau faktor resiko itu hanya bisa ditinjau ke depan, dia nggak bisa ditinjau ke belakang. Gitu. Itu ya kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini ya, yaitu adalah hitung resiko penelitian. Sebenarnya gini teman-teman. Ini salah satu untuk menilai masalah hipotesa, pengambilan hipotesa. Jadi kan kita kan kalau penelitian itu tujuannya kan untuk menjawab hipotesa kita. Apakah pengaruh merokok terhadap PPOK? Tujuan dibuat penelitian itu kan untuk menjawab apakah merokok itu memang bisa nggak sih menyebabkan PPOK? Atau justru jangan-jangan merokok itu nggak ada hubungannya dengan PPOK? Kan itu tujuannya. Ya, maka itu masuk ke dalam resiko penelitian. Jadi, gimana cara menjawab hipotesa? Ya, salah satunya, yaitu dengan cara menghitung resiko penelitian. Kenapa Abang bilang salah satunya? Kan nanti ada 3 syarat. Nanti ada di lembar-lembar bawah. 3 syarat, baru kita bisa jawab hipotesanya. Oke, ini salah satunya dengan yang ini. Ya, ini salah satunya. Nanti sabar ya, 2 lagi nanti kita bahas di bawah. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman pakai desainnya cross-sectional, teman-teman nanti hitungnya namanya menghitung prevalensi rasio. Kalau teman-teman pakai case control, maka teman-teman nanti menghitungnya odds ratio. Kalau teman-teman pakainya cohort, maka nanti teman-teman menghitungnya pakai rumus namanya relative risk atau R. Bang, takut terbalik-balik Bang rumusnya. Oke, kalau takut terbalik-balik rumusnya, ingat aja teman-teman. Pacar, Ocha, kere. Nah, gampang ya. Pacar, Ocha, kere. Maksudnya apa, Bang? Nih, P. Kalau prevalensi rasio itu C. Ya, CR ya, cross-sectional. Ocha, kalau odds ratio itu C. C ya, case control. Kere, K. Kalau cohort itu R, relative risk. Gampang ya, biar nggak terbalik-balik. Ingat aja pacar, ocha, kere. Kalau prevalensi risk itu cross-sectional. Kalau odds ratio itu CA, case control. Kalau kere, cohort relative risk. Oke, jadi kalau kita mau menghitung yang 3 ini, teman-teman, kita tuh harus buat dulu tabelnya. Tabel 2x2. Ya, nah harus dibuat dulu tabel 2x2. Ingat, yang di atas itu adalah variabel dependent atau berupa diagnosa atau nama penyakit, sedangkan yang di samping itu adalah variabel independen atau berupa faktor resiko. Nah, tips dari Abang, seringkali kadang di soal CBT mau sudah ada tabelnya. Tapi teman-teman harus hati-hati, seringkali di soal CBT, walaupun ada tabelnya, ternyata A, B, C, D, E-nya urutannya bukan seperti ini. Bisa aja nanti A-nya tiba-tiba di sini, B di sini, C di sini, D di sini, bisa. Jadi, teman-teman harus kenali A itu siapa sih, B itu siapa sih, C itu siapa, D itu siapa. Jadi, kalaupun nanti dibalik-balik posisinya, teman-teman nggak bingung. Oke, ingat ya. A itu adalah orang yang sakit dan terpapar faktor resiko. Itu adalah A. Kalau B, dia tidak sakit, padahal dia terpapar faktor resiko. Kalau C itu artinya dia sakit, padahal tidak terpapar faktor resiko. Dan yang terakhir adalah D, artinya dia tidak sakit dan tidak terpapar faktor resiko. Kalau ada suatu penelitian, katakanlah penelitiannya gini teman-teman, hubungan perilaku LGBT dengan sifilis. Abang tanya dulu, yang di atas siapa yang sesuai? LGBT atau sifilis di sini? Oke, sepakat ya. Yang di atas itu adalah sifilis. Benar. Berarti yang di samping itu adalah LGBT, kan gitu ya? Kalau gitu abang tanya, A itu siapa teman-teman? Handphone merah. Siapa A? Laptop merah. A itu adalah orang yang sakit sifilis dan dia memang melakukan praktek LGBT. Itu A. Kalau B itu siapa?
B itu dia tidak sakit sifilis, walaupun dia sering melakukan LGBT. Itu B. Kalau C itu siapa? C itu teman-teman dia sakit sifilis, padahal dia nggak pernah LGBT. Itu C. Kalau D, dia tidak sakit sifilis dan memang dia tidak pernah LGBT. Nah, ini teman-teman harus dipahami siapa A, B, C, D. Karena tadi abang bilang ya, seringkali di soal CBT tabelnya ada, tapi urutannya nggak selalu yang di pojok kiri atas itu A, pojok kanan atas itu B, yang di kiri bawah C, ini D. Belum tentu teman-teman, bisa dirubah-rubah. Jadi hati-hati. Kalau ada tabelnya, konfirmasi dulu, betul nggak itu si A, B, C. Oke, Bang, udah bisa. Nah, kalau gitu ya, ingat rumusnya ya. Kalau dia untuk PR dan RR ya, PR untuk ini teman-teman ya, si prevalensi risk dan untuk si RR, si cohort relative risk, rumusnya adalah A per A tambah B bagi C dibagi C tambah D. Atau biar gampang ingatnya sering dibilang smart way-nya gini teman-teman. AB bagi CD. Nah, bagi-bagi celana dalam. Abi bagi-bagi celana dalam. Maksudnya apa, Bang? Abi. A per A tambah B. Bagi-bagi. Berarti bagi Dibuka. CD. Celana dalam ya. C per C tambah B. So, nggak Nah, kemana-mana gitu ya. Abi bagi-bagi C. Oke. Kalau yang odds ratio, Bang. Yang untuk case control. Ya, gampang. Ingat aja. Sering disingkat adik BAB di celana ya. Nah, adik-adik ya. Nah, adik A kali D dibagi BC. Nah, gitu ya. Adik BAB di celana. Oke, ini cara gampangnya. Ya, kalau gitu kita coba teman-teman untuk buat tabelnya. Tadi teman-teman udah sepakat ya. Oke, ada sifilis di sisi atas. Di sini ada positif, ada negatif. Kemudian ada LGBT yang ada di samping. Ini ada positif, ini ada negatif. Kita buat dulu tabelnya. Biar mudah. Yuk. Dari keterangan soalnya yuk, si A. Ada berapa si A? Orang yang sakit sifilis dan dia LGBT. Ini dari abang baca dulu soalnya deh. Ya. Ada suatu penelitian mengenai hubungan perilaku LGBT dengan kejadian sifilis. Dari 100 orang yang LGBT, 80-nya sakit sifilis. Dari 100 orang yang tidak LGBT, 20-nya sakit sifilis. Berarti A itu berapa, teman-teman? Yang sakit sifilis dan LGBT. Oke, 80 ya. Dari 100 orang yang LGBT, 80-nya sakit sifilis. Berarti A-nya 80. Benar, mantep. Ya, B-nya, teman-teman, yang tidak sakit sifilis padahal LGBT ada berapa? Oke, dapat 20-nya dari mana? Benar. B-nya 20. Dapat 20-nya dari mana? Ya, betul 20. Dapat 20-nya dari mana? Oke, mantap. Benar ya, jangan dari sini ya, teman-teman ya. Salah ya. 20-nya dari sini, teman-teman. 100 kurang 80. Bang, kan dari 100 orang yang LGBT, 80-nya sakit sifilis. Berarti kan 20 lagi nggak sakit, Bang, logikanya. Ya kan? Makanya sini 20. Benar, mantap. Yang C, yuk. C, teman-teman. Yang dia sakit sifilis, padahal nggak LGBT nih. Dari 100 orang yang tidak LGBT, 20-nya sakit sifilis. Oke, berarti 20 ya. Oke, yang terakhir si D deh. Si D ya. Yang dia tidak sakit sifilis dan tidak LGBT. Ya, 80 ya. Dari 100 orang tidak LGBT, 20 sakit sifilis. Berarti 80 lagi kan sehat-sehat aja ya, teman-teman ya. Benar. Oke, ini 8. Oke. Tinggal baca soalnya aja. Kalau teman-teman nanti mau buat ke dalam ini ya, kasusnya misalkan ke dalam cross-sectional, ya kan? Atau mau buat dalam bentuk cohort, maka hitungannya gimana teman-teman? Kalau mau buat cross-sectional ataupun dalam cohort,
Berarti kan ini pakai AB bagi-bagi CD, iya kan? Berarti berapa? Hitungannya? Hitungannya aja, nggak usah dikerjain. Berapa bagi berapa? Kalau mau cross-sectional atau cohort, berarti A per A tambah B ya. Berarti 80 C tambah D per dibagi 80 tambah 20 20 kan? kali Dibagi C per C tambah D ya. Yaitu dibagi 20 per per 20 tambah 80. Nah, gini ya. Baru nanti dikerjain. Oke. Kalau dikerjain ya, misalkan ini habis ya 100-100-nya kan. Oke, berarti tinggal 80 bagi 20 ini dapat hasilnya ada 4. Benar. 4. Maksudnya gimana, Bang? Nah, ya kita lihat ya. Artinya, teman-teman, kalau dia lebih dari 1, artinya dia yang beresiko sekian kali menyebabkan penyakitnya. Kalau lebih dari 1. Contoh, tadi ini kita kerjakan hasilnya 4. Maka kita bisa bilang bahwa kalau orang LGBT itu 4 kali lebih beresiko terkena sifilis dibandingkan dengan orang tidak LGBT. Itu artinya. Tapi kalau hasilnya 1, betul-betul 1, bukan 1 komaan ya. Kalau 1 komaan itu enggak, 1 komaan itu masuk ke sini. Bang, 1,1, Bang, 1,2, masuk ke sini. Tapi kalau hasilnya betul-betul 1, artinya tidak ada hubungannya. Jadi kalau dihitung hasilnya 1, kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara LGBT dengan sifilis. Sama kayak kalau kalian nanti meneliti misalnya antara LGBT dengan PPOK. Itu pasti nanti kalau dihitung 1 tuh. Karena nggak ada kaitannya, nggak hubungan. Oke. Tapi kalau hasilnya di bawah 1, 0, sekian. Itu justru artinya adalah pelindung. Jadi kalau misalnya nih tadi ya, kita hitung, ternyata dapat hasilnya 0,4 teman-teman. Bukan 4, 0,4. Maka kesimpulannya, melakukan LGBT akan melindungi seseorang dari penyakit sifilis. Nah, itu ya. Itu dia teman-teman cara bacanya. Oke, tapi nanti ingat, ini semua nih nggak boleh langsung belak-belakan gini ya. Nanti ada 2 poin lagi. Ini sementara dulu. Nanti ada 3 hal baru bisa mengambil hipotesa. Oke, ya nanti kita bahas ya. 2 lagi pending dulu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusiin nggak teman-teman? Aman? Aman, oke. Ya, kalau gitu langsung ke contoh soalnya ya. Nah, ada sebuah penelitian. Oke, ini kita langsung buat-buat aja ya. Tabel-tabelnya gampang. Penelitian 100 sampel, 50 orang merokok, dan 50 orang bukan perokok. Diperoleh hasil terdapat, oke, ada 30 orang yang sakit hipertensi. nanti di atas Oke, berasal dari 20 responden perokok. Oke, jadi ada 30 orang nih teman-teman. Katanya sakit hipertensi. Yang 20-nya itu dari yang merokok. Sedangkan 10-nya lagi dari bukan perokok. Oke, ini kira-kira penelitiannya masalah antara hipertensi dengan merokok. Berarti kalau gitu yang di sisi atas, kalau kita mau buat tabelnya. Sisi atasnya apa teman-teman? Hipertensi atau rokok? hati Oke, sisi atas hipertensi ya. Benar, sisi bawahnya rokok. Oke, positif, negatif, negatif. Kita buat tabelnya. Makanya tadi Abang bilang, kalau di real asli ujian CBT, tolong ini skip aja dulu ya. Nanti kalau ada sisa waktu baru dikerjain teman-teman. Jadi coba kerjain bagian yang lain dulu. Karena nanti nggak kerjaan. Kalau di sini kan ada kertas coret-coretnya. Waktu ujian nggak ada teman-teman ya. Ya, berapa teman-teman? Ini nggak Bang bantu lagi yuk. A-nya ada berapa yuk? Yang sakit hipertensi dan merokok. 30, jangan dong. Masa 30? Kan 30 total yang sakit hipertensi. Terdiri dari 20 orang yang merokok, 10 orang bukan perokok. Iya benar, berarti A-nya 20 teman-teman. Iya kan? 20.
20 orang yang sakit hipertensi dan dia merokok. Benar. Yuk, yang B. Berapa yang B, teman-teman? Yang dia merokok tapi tidak hipertensi. Merokok tapi tidak hipertensi. Benar, ada 30. Tahu dari mana, Bang? 50 merokok, 20 sakit hipertensi. Berarti yang nggak sakit hipertensi 30. Benar, mantap. Ya, yang C. C, ya. Sakit hipertensi padahal nggak merokok. Ada berapa? Oke, dikasih tahu di soal ya. 10, benar. Yang D, terakhir. Ya, 40 ya. Oke. Yo, yang ditanya odds ratio. Ingat tadi ya, pacar oca kere. Berarti odds ratio itu untuk kasus case control ya. Berarti kalau case control, ingat tadi adik BAB dicelana. Berarti yang mana teman-teman? AD dibagi BC. Jawabannya AD per BC. Iya, yang Charlie ya. Oke, gampang. Ya, lanjut yang berikutnya nih. Ini juga sama ya, ditanya odds ratio lagi. Oke, kita buat ya. Penelitiannya case control terhadap 210 anak yang menderita katarak kongenital. Oke. Oke, gini ceritanya. Jadi di soalnya dikasih tahu dari 210 anak yang menderita katarak kongenital ada 170 anak yang ibunya rubella. Oke, jadi dari 210 anak yang katarak kongenital 170-nya sakit campak Jerman. Nah, 210 anak yang tidak katarak ternyata 90-nya ibunya sakit rubella juga. Oke, kalau gitu teman-teman, ini kan penelitiannya adalah pengaruh rubella terhadap katarak pada anak. Kira-kira yang di atasnya apa teman-teman? Katarak atau rubella? Oke, katarak pada anak ya, benar. Katarak pada anak. Oke, yang di atasnya katarak pada anak. Baru yang di sisi sampingnya itu adalah ibunya sakit rubella atau tidak ya. Pada saat lagi hamil. Oke, mantap. Positif, negatif. Positif, negatif. Ya, kita kerjakan. Ya, kalau ada sebenarnya kuncinya teman-teman asal ada kertas untuk coret-coret aja nih gampang ngerjainnya. Ya, berapa orang teman-teman yang dia sakit katarak dan ibunya waktu hamil sakit rubella? Iya, dikasih tahu di soal kan. 210 anak yang katarak saat lahir, ternyata 170-nya ibunya sakit rubella waktu hamil. Berarti benar 170. Oke, gampang. 170. Oke, yang B teman-teman. Yang dia itu tidak sakit katarak anaknya, tapi ibunya rubella. Berapa, Kak? Oke, ya. 210 anak yang tidak menderita katarak, 90 diantaranya ibunya sakit rubella. Ya kan? Berarti benar jawabannya adalah 90 kan? 210 anak tidak menderita katarak, 90-nya ibunya sakit rubella. Benar, B-nya 90, teman-teman. Dikasih tahu di soal ya. Nih, 90. Oke, ya, yang C. Nih, dia sakit katarak padahal tidak ada rubella. Dari ini ya, 210 anak yang sakit katarak, 170 rubella. Berarti yang nggak rubella, benar. Kurangin aja ya. 210 kurang 70 dapat 40. Yang D terakhir teman-teman, berapa? Kalau yang D? Oke, 120. Benar, tinggal dikurangin aja ya. 210 kurang 90. Oke, ya. Sama kayak tadi odds ratio. Berarti case control adik BAB celana, iya kan? Iya. Charlie lagi ya jawabannya ya, easy ya. Ya lanjut yang berikutnya. Waduh, ini harus dihitung nih. Oke, nggak apa-apa.
Meneliti hubungan mencuci baju dengan CTS. Oke, udah pasti di sisi atas adalah si CTS ya. Oke, ini cuci baju. Oke, positif, negatif, positif, negatif. Ya. Set, set, set. Oke. Oke, habis soal ini Abang izin sholat bentar teman-teman ya. 10 menitan bentar ya. Habisnya sholat zuhur. Ya, kita bahas dulu nih soalnya. Jadi Dokter Gea ingin meneliti hubungan cuci baju dengan CTS. Didapatkan dari 300 orang yang cuci baju, itu 100-nya CTS. Dari 200 yang tidak cuci baju, 20 CTS. Oke, ya. A, berapa A teman-teman? Cuci baju dan CTS. Iya, 100 ya dikasih tahu di soal. Dia cuci 300 yang cuci baju, 100-nya jadi CTS. Berarti A-nya 100. B, teman-teman. Tidak CTS, padahal cuci baju. Berapa ya? Oke, mantep. Benar, 200. Dapat dari mana 200-nya? Ini 300 kurangkan dengan 100. Benar. Ya, lanjut yang berikutnya. Yang C. Dia CTS, padahal nggak cuci baju. Berapa? Oke, dikasih tahu di soal. Benar, 20. Terakhir D. Tidak cuci baju, tidak CTS. Iya, mantap. 180 ya. Ya, tahu dari mana, Bang? 200 kurang 20. Oke, ditanya RR. Berarti pakai tadi ya, A. Iya, kebanyakan teman-teman. 280 kebanyakan ya. Oke, rumusnya tadi ya. AB bagi-bagi CD, ya kan? A per A tambah B bagi C per C tambah D. Ini kalau teman-teman kerjain berarti 100 dibagi 100 tambah 200 ya. Berarti langsung aja Bang buat di sini 300 dibagi C 20, C tambah D itu 200 ya. 20 tambah 180. Ini kan kalau teman-teman kerjain 100 per 300, kita jadikan kali, lalu ini dibalik ya. Oke, ininya habis, ininya habis, ininya habis, ininya habis, ini habis, ini habis. 10 bagi 3 ya, 3,33. Oke. Kalau abang tanya, artinya apa teman-teman? Artinya apa nih? 3,33. Ada yang bisa bantu abang? Bahwa, oke, beresiko. Artinya mencuci baju 3 kali lebih beresiko mendapat CTS. Benar. Dibanding dengan tidak cuci baju. Benar. Oke. Udah bisa ya. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Gampang kan? Oke, aman ya. Kalau gitu abang izin teman-teman. Ada yang mau ditanya kah? Clear ya? Oke, abang izin 10 menit dulu bentar ya. Sholat zuhur bentar. Nanti kita lanjut lagi pukul 13.35 WIB.